بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala ngerahmati kita yang mandum. Datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Diberkah oleh Anas anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Tok tira urang bak Anas, tok tira urang bak Nabi. Kemudian getayang tentang urang kiamat. Gekele urang bak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mata sa'ah. Rasulullah pajan urang kiamat. Getayang le urang bak Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saatnya getayang bak urang yang tayang pajan urang kiamatnya. Wa ma da'adat talaha, pu yang rone siapkan untuk menyongsong daripada urang kiamatnya. Maka keleburnya la syai'un, hanapi masapu, illa anni uhibbullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Lun hana amalan sapu. Dalam riwayat yang lain, orang yang berah ma'adattu likasratis salah wala siyam wala sadaqah. Ya Rasulullah, lung hana persiapkan bekai untuk bertemu dengan urang kiamat dengan banyaknya lun salat, dengan banyaknya lun puasa, ataukah dengan banyaknya lun bersedekah. Namun lun amalan, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Nabi pun gekun bak urian, anta ma'aman ahbabta, ron bersama dengan orang yang ron cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadisnya, beliau mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Bahawa saja kamu hanya pernah senang sebagaimana senang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam gekun pada saatnya drone bersama dengan orang yang ron cintai. Jadi para sahabat leh dengar ucapan Nabian, orang senang luar biasa pada saatnya. Karena wujud karena Nabi dikhabarkan bahwasanya sira orang bersama dengan orang yang cintai. Maka khenlam li Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, dan lun cintai Nabi, lun cintai Abu Bakar, dan lun cintai Umar. Wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyahum, dan lun harap Allah azza wa jalla kepesapat lun duangan urungian. Wa illam a'mal bimisli a'malhi, meskipun lun hana melakukan amalan sebagaimana amalan urian. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu harap dengan kecintaan kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan Umar, menjadikan kepesapat oleh Allah azza wa jalla bersama dengan urian, meskipun Anas hana melakukan amalan sebagaimana amalan Nabi, ataukah amalan Abu Bakar atau amalan Umar. Dalam hadis yang mulia yang kali yang sebutkan saya, terdapat dalam fawaid
pelajaran yang sangat-sangat le. Dan antara pelajaran yang kita tengok dalam hadis yang kali dia sebutkan saatnya adalah tentang keutamaan sira orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mulia yang kali dia sebutkan saatnya, sira orang yang mencintai Nabi yang merupakan sebab orang kelak akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang sangat mulia. Dan sira mukmin, kecintaan kepada Nabi yang harus lebih utama dari apapun. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya para Nabi yang lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri orang. Dan sira orang hanya beriman dengan sempurna sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dijadikan sebagai orang yang paling cintai lebih dari apapun. Nabi disebutkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tak beriman salah seorang di antara kalian sampai lun lebih orang-orang yang cintai daripada orang syik ni, ataukah daripada anak-anak, ataukah daripada seluruh manusia. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan dari amalan yang mulianya. Jadi menyata yang ingin dakalan kiban sira urang di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia dakalan urang yang udip bersama dengan Nabi dari kalangan para sahabat. Karena urian kagebi rekomendasi oleh Allah dan kagebi rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat, sebagai generasi yang paling god, yang paling jero. Jadi menyatakan kiban orang yang dalam mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguh akan membuat dayo takjub luar biasa. Orang yang dikorbankan harta bahkan jiwa untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh sebagian sahabat bahawa sahaja Nabi bak mata para sahabatnya lebih berharga daripada inang, daripada anak, daripada manusia seluruh ji. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul diprioritaskan oleh para sahabat pada saatnya. Sehingga hana rela pergi membacut. Nabi disiksa, hana rela pergi membacut. Nabi alaihi salatu wasallam dihina. Disebutkan dalam sebuah asar yang sahih dari Zaid bin Datsinah radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat yang airdrop oleh kaum musyrikin, kemudian dipetubitlah kan dari tanah haram untuk dieksekusi. Maka ipeduklah kan panggung eksekusi. Abu Sufyan yang pada saatnya mentang musyrik gekun ba Zaid Datsinah yo kiban pu kehro ne rela Muhammad digantung posisi ronino, sementara drone bersama dengan keluarga bersenda gurau. Yang gekun Abu Sufyan ba sahabat yang mulia. Maka dengan tegas Zaid Datsinah radhiyallahu ta'ala anhu en gejawab. Kadang sira orang menyo kagak depunyo tak te mkelong kabeh ipoh dan misal di tente akan gemita cara kan berselamat. Namun Zaid
Dasinah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjawab dengan tegas. Sungguh Muhammad tertusuk dengan duro. Lun hana rela lempih membacut. Sementara lun bu dengan keluarga idih bercengkrama, bersenda gurau. Maka ketika kedengar oleh Abu Sufyan pengakuan dari sahabat yang mulia yo, gekhen li Abu Sufyan, ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada kama yuhibbu ashabadim Muhammada. Hana pernah lung kalian urang yang paling mencintai kedua urang sebagaimana kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga menyona kejadian-kejadian yang menyedihkan yang menimpa orang, umpama meninggal lako, maka hanya tak berpengaruh bagi orang selamanya hanya menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar disebutkan ketika terjadi perang Uhud, pada saatnya terjadi desas-desus di Madinah tentang khabar bahawa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi kedengarlah oleh penduduk Madinah. Tengah pula ada yang teman drop di mata para sahabat pada saatnya. Nazira urinan dari kalangan Ansar yang kedubit untuk pastikan pu betul Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat atau hana. Kerana mendang khabar. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat mendang ini di medan Uhud. Jadi urinya berangkat dari Madinah kedubit menuju Uhud. Maka waktu itu perang PKB dan yang melewati padik-padik bawah jenazah. Maka kita yang bakal muslimin yang sepuluh jenazah. Maka dipegah oleh para sahabat. Yang jenazah bapak ro ni, jenazah anik ro ni, jenazah suami ro ni, dan jenazah saudara ro ni. Kiban tirau rina apabila kedengar informasi lagi yo, tentu bekah hati luar biasa. Namun urina yo, sahabat yang mulia yo, hana kepada ujian tetap ujak para sahabat kemudian keteng. Hokar Rasulullah. Maka kebetulanlah posisi Rasulullah pada saatnya. Epat Nabi. Kemudian kejap Rasulullah di urina yo dan gekhen, ya Rasulullah, seluruh musibah yang ringan selama hana menimpa rohnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buka lembar sejarah, maka akan dapati bahwasanya urang adalah urang yang paling mufhum dalam mempraktikkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia yang dah mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, pada hakikat ji terkadang sebagian dia hana doh kiban yang kan cinta kepada Nabi. Sehingga ada ulang terkadang ingin dia dah kalan kiban kecintaan kepada Nabi, maka hendaklah dah kalan para sahabat. Di detik-detik kematian, terkadang sebagian dia yang dah ingat yang dah ingat tubuh roh dia, yang dah ingat keluarga roh dia. Namun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik kematian yang tinggal gele urungan adalah Nabi. Sehingga disebutkan Anas bin An-Nadhir radhiyallahu an, ketika terjadi perang Uhud, disebutkan bahwasanya GN mengalami sekitar 84 luka. Pukul karena tebasan pedang, panah ataukah tikaman tombak. Sehingga urang hani tu saw bahawa sajian adalah Anas bin An-Nadhir radhiyallahu taala anhu. Karena hadri le urang. Sebabkan karena jai dah memang tebasan ataukah kenang panah bak tubuh kan. Jadi teruklah adik kan.
Kemudian gedepu buah saji nyo adalah saudara rehan. Bang lah memang tadi tokah ado. Dari part gedepu kan dari wajah saya ada relay. Dari jari jemari gedepu buah saji nyo adalah saudara rehan. Jadi Rasulullah SAW pada saat perang berakhir berkirimlah salah seorang sahabat untuk ayu kalian kiban kondisi Anas bin An-Nadhir radhiyallahu ta'ala anhu pada saatnya. Maka dikalian oleh sahabatnya bahawa saja Anas tengah berada dalam keadaan sakarat, tengah sakaratul maut. Maka sahabat Nabi yang kesampaikan salam Rasulullah kepada Anas dan Anas pun ngejawab. Kekali Anas pada saatnya bak utusan Nabi SAW nepegah tiga bak kaum lun. Sungguh hana uzur bagi urian. Nabi SAW terluka, Nabi SAW mendapatkan musibah yang luar biasa, sementara urian mentawudib. Nyo dalam keadaan detik-detik sakratul maut, nyo yang pegah bak utusan Nabi. Nyo pegah tiga bak kaum lun. Hana uzur bagi urian di sisi Allah Azza wa Jal. Nabi SAW terluka ataukah yang lain ji, sementara urian mentawudib. Dan pada saatnya berlinang air mata Anas bin Nadhir radhiyallahu ta'ala anhu. Pedih-pedih kemudian yang pun wafat. Menanzil ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang lain, Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kali dia depu yang nawai sirah budak, kemudian dibebaskan, dan Nabi SAW enggak angkat Bilal kerana ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Jadi sebagaimana kali dia depu bahawa saja Nabi lebih awal meninggal daripada Bilal. Bilal hidup dalam keadaan trip oleh meninggal Nabi, namun kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika sakit yang mengantarkan kepada kematian, kekal urinang yang pada saatnya. Al-yum yum hazna. Urang adalah urang yang menyedihkan, urang yang sangat sedih. Maka kekal Bilal. La al-yum yum farhah. Urang yang merupakan urang yang paling menyenangkan. Lianna ghadan alqa ahibbah Muhammadun wa suhbah. Dikarenakan besok aku akan bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sepakat dia mendu bahawa saja orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Adapun dalil yang segelumit mentang yang kali dia sebutkan saya pedik-pedik boh. Wa illa ledah dalil yang menunjukkan tentang kiban kecintaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Purian pi perlihat di pemandum. Gajarkan kepada kita kiban praktek kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pukeh dengan ucapan mendang, adapun perbuatan menyelisih Nabi kan. Bagi jelaskan mendung melurian tentang kiban yang betul cerita orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan disebutkan kiban cerita orang dikun mencintai Nabi. Yang pun cerita orang dikun mencintai Nabi adalah GN kebenarkan pu mandang yang truk dari Nabi. Yang pun. Jadi selama yang hadis yang sahih yang truk dari Nabi, maka wajib bagi kita untuk dan beriman
wajib bagi dia untuk dapat baik dah tulak ngakai dia, baik dah tulak dengan pemikiran-pemikiran dia. Selama yang teruk dari Nabi, maka dia terima. Dan yang dipraktekkan oleh para sahabat. Bagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ketika Nabi SAW melakukan Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Jadi Nabi gejak anggo dalam waktu tempo waktu semalam. Sehingga huro jadi trending topik ideh di Mekah. Tentang pu Muhammad diberah dilakukan perjalanan siwi malam tu. Teruk gua dari Baitul Maqdis kena kemudian gejak jauh sekitar semalam. Maka sebagai orang saya patih, bahkan sebagai orang yang beriman, itulah pu yang kepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum musyrikin yang kalanya kesempatan emas untuk menggoyang iman orang-orang yang dalam Islam pada saatnya. Maka ijaklah Abu Bakar. Kerana ada pu bahasanya Abu Bakar radhiyallahu taala itu merupakan orang yang to dengan Nabi. Ijak pegah. Abu Bakar pun kalian merompak dengan drone. Benar wahai Abu Bakar. Dengan drone kalian mengaku dilakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis Ja'wa selama semalam. Nyo munyo tayo hana iman, mia tayo tahu ko duang pikiran ngakai, makanya mungkin. Sehingga lagi ada pegah pun sebagai orang yang sesat dan menyesatkan diukur oleh dengan akai. Dah mengakai dapat tih, dah mengakai dapat tih. Namun sahabat hana lagi ketika disampaikan bahawa sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kita yang Abu Bakar, pu betul yang orang pegah Nabi pegah. Betul yang kaum musyrikin. Kalau Abu Bakar punya betul yang Nabi pegah, maka lun beriman dengan pu yang pegah li Rasulullah. Kalau kaum musyrikin, dia patih mana-mana. Kalau Abu Bakar sungguh lun kalau patih perkara yang lebih raya, iaitu lun benarkan pu yang berputron dari langit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi siapa orang yang mengaku mencintai Nabi, maka hendaklah kebenarkan pu mendang yang teruk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara bukti siapa orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengagungkan pemandang yang teruk dari Nabi. Jadi hanjit bagi dia untuk diremehkan. Bahkan sebagai manusia yang rusak, ia piyahlah, ia pekemlah ketika ia dengar hal-hal yang aneh menurut wajib. Padahal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Jangan sira orang hendaknya mengagungkan pu yang teruk dari Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keputuskan sebuah permasalahan saja, maka wajib bagi dia untuk menerima. Jadi dia baik tak pegang rumus-rumus segera, rumus-rumus sesat. Punya cocok dengan zamannya, dia terima, punya cocok, dia hanya terima. Tengah ada kalian sebagian pemuja-pemuja akal ketika dijadikan landasan di dalam beragama adalah akal. Dengan sebagian wajib meremehkan pemandang yang teruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menjelaskan tentang surga, jelaskan puyana dalam sungai, kebun. Itulah sebagian orang yang kalpah sok maju berai do bangai. Pu Al-Quran, pu hadis. Jangan cocok serbe marto holikop, meno cocok li.
Nyambai kan le manusia-manusia rusak ya. Jadi dipikir dengan pikiran roh ketika Nabi sebutkan tentang sungai dalam surga, sebutkan tentang pu yang terkandung dalam surga. Ya bersama ada orang yang naik ikut rumah haji sikit. Hingga pun terjadi sungai itulah. Hanya agungkan pu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Menyo orang yang bertakwa, orang yang beriman, nya akan agungkan pu yang turun oleh Nabi. Menyo nya turun oleh Nabi, maka pasti akan agungkan lagi kan. Tinggal Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernah tok seorang orang bagian dipegah le urungnya Mbak Imam, ditayang le urungnya Mbak Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, hukum ji lagi apa? Jadi kita yang hukumnya lagi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menjawab, ya hukum ji lagi apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ditetapkan lagi dan lagi. Maka orang yang dibalik dia yang dalam kibang pendapat orang mai, wahai Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bengih kepada saatnya, kemudian gekun. Pernah kalian lu pernah berada di tempat ibadah orang Yahudi? Ataukah pu pernah kalian lun berada di tempat ibadah orang Nasrani? Ataukah pu pernah kalian lu pakai zunar, tu sabuk yang dipakai oleh orang Nasrani? Benar kau pegah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kau pegah baklun kibang pendapat lun. Subhanallah. Para ulama ni luar biasa. Di dalam mengagungkan bu mentang yang tu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan baik dak remeh. Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada kita mesti untuk menyanggut. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada dia untuk nak pakai celana cingkrang, celana beg merah. Kita baik dak pakai. Terkadang ada sebagai orang tak pegat lawak. Cuman salah. Tak pegat lawak baca syariat. Ketika kaum muslimin yang menyanggut kagakun, kagapiyeh, kebekim. Ketika ada kaum muslimin yang pakai celana di atas mata kaki, celana cingkrang, diremehkan yang semisal ji. Makanya hati-hati. Puji menan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Tengah punya tak pegat lawak, tak pegat uluk, baik dengan agama. Dalam perkara lain mendah ngabi, maka kebal lancang ni dalam agama kadang-kadang dia ramai yang ada pihak-pihak dan yang semisal. Puan ada kalian urung sebelum dia. Dari sisi kekuatan mungkin lebih hayu. Pernah anda dengar Kisra? Kisra adalah Raja Persia. Raja Persia doa berasanya yang kuasai menyokong Persia Romawi. Jadi Kisra yo bagaimana disebutkan pernah keterima surat dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada Kisra. Menghabisi baca dalam kagak pering. Maka sahabat yang juk suratnya dipegang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, surat drone ibring oleh Kisra. Pu kali Nabi, semoga Allah Azza wa Jalla mencabik-cabik kerajaan ji. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ancu lebur kerajaan Persia. Kena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu diterima surat dari Nabi, diremehkan, dihinakan. Sehingga berhati-hati. Sehingga Allah Azza wa Jalla ingat dalam Al-Quran Al-Karim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah kalian di dalam menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla akan gebi kepada kita ujian, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada kita azab yang pedih.
Jadi di antara bukti orang cinta kepada Nabi, pu mandang yang teruk oleh Nabi, maka wajib bagi orang untuk agungkan, baik geremehkan, bahkan gehinaannya, kan menunjukkan cinta kepada Nabi. Orang cinta kepada Nabi, orang yang teruk oleh Nabi, maka agungkan. Karena wujud karena yang teruk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, di antara bukti yang menunjukkan cinta kepada Nabi adalah tayo hana ada kedepankan ucapan urang Mesir di atas ucapan Nabi. Yang penting dah. Jadi sebagian tayo terkadang tidak pegah hadis Nabi takoh. Tak pegah tapi guru lun meno pegah. Tapi ustaz lun meno pegah. Kiban. Jadi ialah suatu perkara yang salah hari dah. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyan hanjit tak pelikut tuangan ucapan manusia. Sehingga sebagian para ulama pegah menyuka jelah sahihnya yang teruk dari Nabi, maka hanali dia mendengar ucapan manusia lain. Nyo pegah oleh para ulama rumus gibi. Jadi menyonyang jelah dan Nabi pegah hana dengar daripada ucapan manusia yang lain. Nabi pegah mana manusia lain pegah mesti pegah lain. Maka ucapan manusia lain pindah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanya cok. Tanya yang diajarkan oleh para sahabat. Sehingga disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, tu sira urang bagian yang sebuah permasalahan. Maka Abdullah bin Abbas, sira sahabat yang mulia ke jawab, nyo hukum ni meno karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meno bah. Orangnya dikun. Tapi Abu Bakar meno bah, tapi Umar meno bah. Maka kekali Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yushiku an tanzalu hajara minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir bagian rehut batai dari langit, lun ucapkan ucapan Nabi, kemudian ron begah ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Umar dan Abu Bakar orang yang paling mulia dari kalangan umatnya, orang yang paling bertakwa, dan orang yang kagak jamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Ucapan orangnya dua mentang hanjut tacok menyamilisi pu yang berah oleh Nabi. Ucapan orangnya dua hanjut tak kedepankan daripada ucapan Nabi. Maka pula ucapan orang selain orangnya, orang yang di bawah orangnya. Subhanallah. Jelas dah diajarkan oleh para sahabat untuk tunduk kepada dalil, kan tunduk kepada ucapan ataukah pemikiran manusia. Memang pemikiran ataukah pendapat yang sesuai dengan dalil, maka dia ikuti. Yang bertentangan dengan dalil, maka dia kubah dan tacok dalil yang teruk kepada getayong. Kemudian ayuhal ikhwatal kiram, di antara bukti Fir'aun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan gepuah mendung segala perkara kepada pu mendang yang gekun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyona sebuah permasalahan, maka ada puah mendung. Pu yang bergah oleh Allah dan pu yang bergah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sehingga Allah Azza wa Jalla bergah dalam Al-Quran Al-Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika orang-orang saling bahasa dia pura pertentangan, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Nyo yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga pertentangan demi pertentangan
kon tengok puo kepada kelompok, kon tengok puo kepada person hurung. Namun tengok puo kepada kepada dalil yang turut dari Al-Quran, yang turut dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Dan yang dikatakan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, orang betul-betul selama yang turut dari Nabi, maka hana ubah habis macut. Baik dah pegah dalam permasalahan agama. Yang turut dari Nabi yang berbuat oleh orang. Dalam permasalahan dunia mentang, pengikutan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau membuka sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya pernah suatu ketika Umar gejak bak jalan, bak lorong rumah para sahabat. Maka kemudian galan na talang cara punya bahasa dia, ia agak menjulur ke jalan. Jadi Umar dia galan cara ayan. Kekele Umar, nyo lum pinah cara ayo. Lum pinah talang yang dikarenakan nyo akan mengganggu gop. Yang mesti ujung mungkin tak kena i dan semisal ji. Maka keiklah Umar kemudian gepedepatlah warah lain. Gejak masjid kemudian Umar kekembak para sahabat. Bunuh tengah jalan merumpak cara, merumpak talang yang agak menjulur kena. So apa kena? Maka kekele sebagian sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pegat. Maka le dengar oleh Umar radhiyallahu taala anhu Nabi yang pegat. Maka langsung Umar gebalik badannya. Geiklam kemudian gepedepatlam sebagaimana sedia kala. Nyo di dalam permasalahan dunia lah yang luar biasa. Pengikutan para sahabat kepada Nabi. Maka kibanlam dalam permasalahan agama. Pu yang kagaris oleh Nabi, maka orang yang gepegat. Pu yang hana gepegat oleh Nabi, pu yang gelarang oleh Nabi, maka orang yang ditinggalkan. Orang yang hana yang pegat daripada hal-hal yang baru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana diperintahkan. Sehingga disebutkan oleh sebagian salaf, minallah risalah, dari Allah azza wajalla yang risalah syariat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Adapun kewajiban bagi kita adalah menerima, tak amalkan pu yang katuk kepada kita. Nyo miana salah lu yang kun al-Imam Al-Auza'i, salah seorang ulama raya hidup sekitar tahun 200 Hijriah. Lagi keberhalagan. Maka sungguh sangat merugi ketika dia tak pebut amalan dalam keadaan amalannya hana petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini di antara cara tiro orang mencintai Nabi. Jadi ketika tengok tak lakukan amal yang Tuhan sebutkan saya, maka tengok menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah orang yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla jadikan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi dengan mengamalkan pu yang diperintahkan oleh Nabi dan pu yang dilarang oleh Nabi danyo tak tinggalkan. Mungkin etno madang yang jelun Tuhan sampaikan di bak malam yang berbahagianya lebih dan kurang lun Tuhan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.